Yakinnya saya begitu orang yang berobat sama dia itu langsung bisa bicara, kayak ngomong, dia ngomong tuh langsung bicara. Hal-hal seperti ini mungkin masih perlu dibuktikan secara medis. Sudah bergabung bersama kami Iyung Rizky di Depok, Jawa Barat. Selamat pagi, Mas Iyung. Selamat pagi, bagaimana situasi terkini? Aldi. Baik, situasi saat ini memang pasca kemarin membludak pasien-pasien yang ingin berobat alternatif dengan Ibu Ida Dayak ini. Saat ini pihak dari Kostrad sudah membatalkan atau meniadakan praktek yang harusnya kemarin dan sekarang itu diselenggarakan di area Kostrad Cilodong. Memang dari kemarin itu posisi pasien cukup banyak, bahkan hingga banyak yang juga yang berhamburan untuk mendekati Ida, sehingga kemarin prakteknya pun dibatalkan juga. Dan sekarang sudah sama saya salah satu pasien yang ingin berobat. Dengan siapa Bapak? Pak Herman. Pak Herman, bisa dijelaskan dapat informasi pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak ini dari mana sih Pak? Saya lihat channel YouTube-nya karena informasinya ada di Cilodong, Kostrad. Hari kemarin sama hari ini. Ternyata hari ini udah tutup. Udah nggak buka pengobatan lagi. Ingin berobat apa nih Pak? Rencananya sih anak saya. Karena saya ngomongnya belum begitu lancar. Yang Bapak lihat di YouTube, Ibu Ida Dayak ini seperti apa sih Pak? Dan Bapak yakin seperti apa nih? Kalau saya lihat dari YouTube-nya sih, yakinnya saya begitu orang yang berobat sama dia itu langsung bisa bicara, kayak ngomong. Dia ngomong tuh langsung bicara. Terus yang tangannya kayak apa itu namanya, yang kayak Patah gitu ya? iya, nggak patah tuh langsung bisa bergerak lagi begitu. Bang, ini kan ditiadakan, artinya di cancel gitu ya Bang ya. Ada rasa kecewa dan harapannya seperti apa sih Bang? Kalau saya sih ya kecewa, ya pasti kecewa sama saya dari jauh. Dan harapannya ya kalau misalnya ada lagi ya, gimana ya, kalau ada lagi ya susah juga sih ya. Pendaftarannya dikelola lagi lah. Pendaftarannya mungkin dibatasin. Mungkin dibatasin pendaftarannya. Iya. Karena kalau berobat begini kan namanya pasti membludak. Makanya kalau bisa sih ada pengelolanya lebih dibatasin lagi. Ya. Gitu aja. Terima kasih Pak Herman. Tia, Dian dan Aldi, berikut yang bisa saya sampaikan situasi terakhir di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Kembali ke studio. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan pendapat saya ya. Saya berpraktek di bidang onkologi atau kanker. Yeah. Jadi banyak pengobatan alternatif itu di Indonesia ini banyak banget ya. Ini satu fenomena. Jadi pasien-pasien yang datang ke satu dokter itu biasanya mereka berobat ke alternatif dulu gitu. Kebanyakan alternatif itu, pengobatan alternatif itu yang diserang adalah psikisnya. Jadi sugesti yang merangsang ke pasien bahwa dia itu sudah sembuh atau sudah enakan. Itu yang diserang adalah pikirannya. Tapi secara medis sendiri itu tidak terbukti bahwa penyakitnya itu hilang gitu. Salah satu contoh adalah di beberapa kasus, misalkan di beberapa penyakit kanker atau di penyakit tulang ya, yang sekarang lagi ramai itu di Ibu Ida Dayak ya. Jadi kalau tulang sendiri, tulang itu pun kalau tulang itu adalah suatu organ yang bisa nyambung sendiri. Artinya dia punya kemampuan untuk menyambung. Walaupun dia patah, ketika dia didekatkan maka dia akan menyambung. Tetapi untuk lurus atau fungsinya bisa kembali normal itu belum tentu gitu.
Nah, mungkin salah satu pengobatan saya lihat fenomena Ibu Ida Daya ini menyerang yang seperti itu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa para dukun atau alternatif ini mereka ketika waktu pandemi itu mereka nggak hadir gitu, bahkan cenderung hilang gitu. Itu yang saya yang dari pendapat medis ya. Artinya apa? Artinya bahwa dari sini sudah kelihatan bahwa pengobatan alternatif atau pengobatan yang di luar medis itu memang harus dipilah-pilah ya. Minta tolong masyarakat juga jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang mistik dan tidak realistik atau tidak logik gitu. Hal-hal seperti inilah yang bisa yang bisa mengganggu atau membuat pengobatan ke pasien itu menjadi tertunda. Oh iya, gue mau sehari pakatnya sehari gue kayak om ada emosi. Halo? Halo, ya silakan lanjut dokter. Iya, saya kira itu. Jadi dari segi medis hal-hal seperti ini mungkin masih perlu dibuktikan secara medis, ya. Tetapi kalau saya berpraktek sebagai psikologi atau bidang kanker, memang pasien mereka mencari atau biasanya pasien yang mau di kemo atau mau diradiasi mereka seperti menolak ya. Pertama kali menolak artinya mereka berobat ke dukun, ke pengobatan alternatif. Setelah itu tumornya tambah besar, terakhir baru mereka datang ke dokter. Saya himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, minta tolong supaya harus diteliti dulu baik-baik gitu. Jangan jangan sampai terprovokasi dengan hal yang tidak realistis atau tidak logik ya. Baik, Dokter Herman, kami mendapatkan informasi juga beberapa pasien dokter yang sebelumnya ke pengobatan alternatif itu datang ke dokter juga gitu ujung-ujungnya. Ini apa karena mereka merasakan tidak ada perubahan atau mungkin ada resiko lain efek samping yang ditimbulkan, Dok? Iya, jadi biasanya pengobatan alternatif itu kan dia menawarkan kesembuhan yang cepat ya. Dia menawarkan satu progres yang instan. Nah, itu yang menjadi masyarakat itu tertarik. Padahal kalau kita tahu itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses gitu. Untuk pengobatan pun butuh proses. Misalkan patah tulang pun juga harus ada prosesnya untuk membuat tulang itu menjadi lurus, kemudian diberikan diberikan penahan supaya tulang itu tidak keluar dari jalurnya. Baik.